Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Selamat bergabung di kegiatan matrikulasi IPA SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan awal kalian pada mata pelajaran IPA. Untuk materi pada matrikulasi IPA ini akan ada 3 bagian. Yang pertama konversi satuan, yang kedua menghitung kecepatan, dan yang ketiga menghitung berat. Selama kegiatan matrikulasi ini, kalian akan dibersamai oleh tim matrikulasi IPA yang terdiri dari Ustadz Muhammad Sidik Saputra, Ustazah Lisna Stianingsih, dan saya sendiri Ustazah Prima Kurniawati Santosa. Nah, mari kita mulai materi pertama tentang konversi satuan. Sebelum kita masuk ke konversi satuan, mari kita ketahui terlebih dahulu tentang tentang pengukuran. Apa sih yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran itu membandingkan sesuatu yang akan diukur dengan alat ukur yang tepat. Nah, coba perhatikan beberapa peristiwa berikut. Pernahkah kamu pergi ke penjahit? Nah, bagaimana penjahit itu bisa membuat baju dengan ukuran yang tepat? Lalu, pernahkah kamu pergi ke toko kelontong? Bagaimana penjual bisa memberikan takaran sesuai yang diinginkan oleh pembeli atau yang dibutuhkan oleh pembeli? Lalu, pernahkah kamu mengikuti atau menonton lomba lari? Bagaimana cara wasit menentukan pemenangnya secara tepat? Nah, semua peristiwa tersebut adalah peristiwa atau kegiatan yang berkaitan dengan pengukuran. Mari kita kenal dulu alat ukur panjang. Tentu kalian semua sudah pernah pergi ke penjahit ya untuk menjahitkan baju. Penjahit sebelum menjahit baju, dia akan mengukur ukuran baju pelanggannya dengan menggunakan alat ukur meteran. Nah, meteran ini merupakan salah satu alat ukur untuk besaran panjang. Selain itu, yang biasa kita temui ada mistar atau penggaris, ya kan? Pasti kalian semua punya penggaris di rumah. Nah, itu juga salah satu alat ukur besaran panjang. Nah, tadi pertanyaan kedua, kalian pasti selalu atau sering, mungkin setiap hari pergi ke toko kelontong. Nah, penjual untuk menakar takaran sesuai yang diinginkan oleh pembeli, dia akan menggunakan yang namanya timbangan atau dalam bahasa IPA kita sebut sebagai neraca. Nah, timbangan atau neraca ini merupakan salah satu alat ukur massa. Lalu, kalau kita menonton lomba lari atau mengikuti lomba lari, untuk menentukan siapa pemenangnya atau mengukur waktunya, pasti wasit akan dibantu dengan yang namanya stopwatch. Nah, stopwatch ini merupakan salah satu contoh dari alat ukur waktu. Lalu, tahukah kalian bagaimana cara menyajikan hasil pengukuran yang tepat? Komponen apa saja yang harus ada pada hasil pengukuran? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Komponen yang harus ada pada hasil pengukuran ada 3 macam. Yang pertama, besaran atau sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, diikuti dengan satuan. Contohnya tadi ada panjang, massa, waktu, dan masih banyak besaran yang lainnya. Selanjutnya, komponen yang kedua ada satuan.
Satuan itu segala sesuatu yang menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran. Contohnya, panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya detik. Nah, komponen yang terakhir adalah nilai. Angkanya, angka hasil pengukuran itu berapa? Sebagai contoh, panjang jalan 10 km. Panjang jalan panjang merupakan besaran. 10 adalah nilainya, hasil pengukurannya. Kilometer adalah satuannya. Nah, kita mulai dengan satuan panjang dulu. Coba perhatikan tangga satuan panjang di bawah ini, berikut ini. Nah, setiap kali turun satu tangga, maka akan dikalikan 10. Di sini ada tanda anak panah turun, ada tulisannya kali 10. Supaya lebih mudah, setiap kali anak tangganya turun, maka nolnya akan ditambahi 1, akan bertambah 01. Sementara kalau dia naik, anak tangganya naik, misalnya dari meter mau dijadikan dekameter, maka akan dibagi dengan 10. Di sini tanda panah naik dibagi 10. Atau lebih mudahnya, angka nolnya akan hilang 1, akan berkurang 1. Coba perhatikan contohnya. Contoh pertama, 20 desimeter sama dengan berapa meter? Tadi dari desimeter menjadi meter akan naik 1 anak tangga. Naik ya, karena naik berarti dibagi 10. 20 dibagi 10. Nolnya hilang 1, sama dengan 2 meter. Jadi 20 desimeter sama dengan 2 meter. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Coba perhatikan. 20.000 meter sama dengan berapa kilometer? Tadi dari meter ke kilometer naik 3 anak tangga. Karena naik 3 anak tangga berarti akan dibagi dengan 1000. Nolnya ada 3. Kan tadi setiap naik 1 dibagi 10. Berarti kalau naik 3 dibagi 1000, nolnya ada 3. 20.000 dibagi 1000 sama dengan 20. Jadi 20.000 meter sama dengan 20 kilometer. Perhatikan contoh ketiga. 3 hektometer sama dengan berapa meter? Tadi hektometer ke meter itu akan mengalami turun 2 anak tangga. Karena turun berarti kita kalikan 2 anak tangga, berarti nolnya ada 2 dikali 100. 3 hektometer, 3 dikalikan 100 sama dengan 300 meter. Jadi 3 hektometer sama dengan 300 meter. Nah, kita lanjutkan pada satuan massa. Lagi kita perhatikan anak tangga satuan massa masih sama, setiap kali turun kita kalikan 10, kalau naik dibagi 10. Di sini ada hektogram dalam kurung ons. Selain disebut hektogram, dia juga disebut dengan ons. Selain itu, ada besaran massa yang lain atau satuan massa yang lain. Ada 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. Pernah familiar ya dengan ton, kuintal, ons, kilogram, pasti familiar ya. Tadi 1 ton sama dengan 10 kuintal sama dengan 1000 kilogram. 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, coba perhatikan contoh konversinya.
10 ons atau hektogram berapa kilogram? Ons ke kilogram itu naik satu anak tangga. Naik berarti kita bagi 10. 10 ons sama dengan 10 dibagi 10. 10 bagi 10 sama dengan 1 ya, 1 kilogram. Jadi 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Contoh yang kedua, 3000 gram berapa kilogram? Dari gram menjadi kilogram naik 3 anak tangga. Naik 3 berarti kita bagi 1000. Nolnya ada 3. 3000 gram dibagi 1000 sama dengan 3 kilogram. Jadi 300 gram itu sama dengan 3 kilogram. Contoh yang ketiga, 5 kilogram berapa dekagram? Dari kilogram ke dekagram itu akan turun 2 anak tangga. Karena turun berarti harus kita kali 100. Jadi 5 dikali 100 sama dengan 500. Jadi 5 kilogram itu ada 500 dekagram. Kemudian contoh yang keempat ada 4000 kilogram sama dengan berapa kuintal? Caranya, tadi 1 kuintal itu kan setara dengan 100 kilogram. Berarti nanti 4000 dikali 1/100. Nolnya kita hilangkan 2. Sehingga diperoleh 40 kuintal. Jadi 4000 kilogram itu setara dengan 40 kuintal. Kita lanjut tentang satuan waktu. 1 hari itu ada 24 jam. Setiap jamnya terdiri dari 60 menit. 1 menitnya ada 60 sekon atau 60 detik. 1 sekon itu berarti 1/60 menit. 1 menit itu sama dengan 1/60 jam. Jadi 1 jam itu diperoleh 3600 sekon. 1 jam ini diperoleh dari 1 jam tadi ada 60 menit. Sedangkan setiap menitnya tadi ada 60 sekon. Jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit dikali 60 sekon. Diperoleh 3600 sekon. Dalam 1 hari itu ada 86.400 sekon. Nah, satuan ini, konversi ini kalian harus mengingatnya ya. Kita perhatikan contoh konversinya. 2 jam itu ada berapa detik ya? 2 jam. Tadi karena 1 jamnya itu ada 3600 berarti 2 dikali 3600 sama dengan 7200. Jadi 2 jam itu ada 7200 detik atau sekon. Contoh kedua, 360 detik itu ada berapa menit? Tadi 1 menitnya, 1 detik itu sama dengan 1/60 menit. Berarti 360 kita kalikan dengan 1/60. Diperoleh 6 menit. Jadi 360 detik itu ada 6 menit. Itu tadi adalah materi matrikulasi kali ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan matrikulasi dengan baik. Selanjutnya silahkan menuju ke soal yang Ustazah cantumkan bersama dengan video ini. Silahkan ikuti instruksi yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.